Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Agus Wayunda dengan NIM 2021 09648383. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Pendidikan Keimanan atau Agama, di mana pendidikan di dalam surat Yasin ayat 77 sampai 83 dengan tafsir ayat awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari zigot lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat. Ayat ini merupakan kecaman terhadap manusia pembangkang atau kafir. Jadi ia diciptakan oleh Allah dari suatu yang lemah, labil, dan tidak dalam arti dari sesuatu yang lemah itu Allah mampu menciptakan makhluk yang perkasa dan berkuasa. Wa daraballana masalah wa nasiya khalqah, dan ia membuat perumpamaan untuk kami sedangkan ia lupa kejadiannya. Maksudnya Allah menciptakannya menjadi makhluk yang perkasa dan kemudian membangkang penciptaannya dan kekuasaannya, bahwa tulang yang tidak mengandung kehidupan apapun dapat dihidupkannya. Menurut logika menjadi manusia yang sama sekali berbeda dari asal-usulnya, tentu dia mampu pula menghidupkannya kembali setelah mati. Alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdarin naron faida anhu minhu tuqidun, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau maka kalian pun menyalakannya. Maksudnya manusia dengan tumbuh-tumbuhan itu justru hidup dalam kerjasama yang saling membutuhkan. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum bala wa huwa khallaqul alim. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka? Benar, dan ialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah mampu apalagi hanya menciptakan kembali manusia yang dulu sudah pernah diciptakannya. Innama amruhu idza arada say'ayakula lahu kun fayakun. Bagi Allah menciptakan sesuatu itu begitu mudahnya, hanya menitahkan sesuatu itu untuk jadi, maka sesuatu itu akan menjadi atau terwujud. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan kepadanyalah kami dikembalikan. Di situ dapat disimpulkan surat Yasin ayat 77-83, yaitu bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk, ditandingi dan sebagainya. Hanya Allah yang bisa mencipta dari tiada, sedangkan manusia membuat satu biji pasir atau satu lembar daun saja dari tiada tidak akan bisa. Hanya Allah yang menciptakan, memelihara manusia, memelihara dirinya saja tidak bisa secara sempurna. Kemudian menghidupkannya kembali, manusia paling-paling hanya mampu merusak, tidak bisa menghancur leburkan, apalagi menghidupkannya kembali. Hanya Allah yang bisa meminta pertanggungjawaban manusia. Betapapun berkuasa di dunia akan menjadi hamba-hamba seperti orang-orang yang diminta pertanggungjawabannya. Adapun di sini nilai-nilai pendidikannya yaitu mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam, mempelajari alam semesta yang begitu luas, mengimani penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran, dan implementasinya yaitu informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, surat Waqiah ayat 57-74 dengan tafsir ayat nahnu amankum walaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak bisa membenarkannya? Salah satu pertanyaan dan filsafat ialah dari mana alam ini, apakah dengan sendirinya atau diciptakan?
Sekarang tentu berasal dari sebelumnya, dan sebelumnya berasal dari yang sebelumnya lagi. Selanjutnya Allah menyampaikan beberapa karunia-Nya yang merupakan kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan mereka. Pertama kali yaitu sperma laki-laki dan ovum perempuan. Namun demikian, manusia berperan dalam proses itu. Peranan mereka ialah menyediakan bahan-bahan yaitu makanan bergizi yang halal, baik dan berkualitas. Setiap anak atau generasi yang lahir dari orang tua sebelumnya merupakan generasi baru untuk melahirkan generasi baru berikutnya. Kelahiran generasi baru itu jelas karena disaksikan oleh orang tua. Orang tua kemudian meninggal, dan anak pun menjadi dewasa, tua, akhirnya juga meninggal pula. Allah mampu menjadikan tanaman yang subur tiba-tiba meranggas dan kemudian mati. Bila terjadi musibah seperti itu, manusia tidak berdaya, mereka hanya bisa meratap karena menderita dan bermacam-macam. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam surat Al-Waqiah yaitu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Berkuasa. Di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan. Tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya hari akhir. Dan implementasinya nilai-nilai pendidikan dari surat Waqiah yaitu syukur nikmat dapat ditanamkan dengan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan, dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya ialah diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Demikian dari saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.